Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan, saudara kelas PJKRD dengan NIM 200301501056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat di mata kuliah Filsafat, Penjas, dan Olahraga. Yang pertama adalah B. Eksistensi manusia sebagai individu. 1. Tahap eksistensitis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada saat ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual, libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik. Kita lanjut slide kedua. Manusia eksistensi pun adalah manusia yang hidup tanpa jiwa. Ia tidak mempunyai akar dan isi di dalam jiwanya. Kemauannya adalah meningkatkan dirinya pada kecenderungan masyarakat dan zamannya. Kita lanjut 2. Tahap AIDS. Memulai hidup. Tahap AIDS berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Dan semacam perobatan di sini di mana individu mulai kebijakan moral dan memilih untuk meningkatkan dirinya ke depannya. Kita lanjut 3. Tahap religius. Di sini keautentikan hidup manusia sebagai subjek aku akan tercapai kalau individu karena mata tertutup lompat dan melemburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap etis terhadap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis. Kita lanjut. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Kita lanjut. Manusia dalam Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. B. Manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. C. Manusia adalah Homo laquin, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa. Kita lanjut 2. Sudut pandang antropologi. Di sini dapat kita lihat dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandangan hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Kita lanjut. Manusia sebagai makhluk individual atau being. B. Manusia sebagai makhluk sosial being. C. Manusia sebagai makhluk susila moral being. Kita lanjut. Di sini dapat kita lihat ketiga esensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terlepaskan dari diri manusia, tinggal ia sadar atau tidak. Beberapa individu mempunyai kecenderungan terhadap salah satu esensi P pertama yang lebih menonjol, ada yang kedua, dan ada yang ketiga. Kita lanjut 4. Tujuan hidup manusia. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini pasti mempunyai asal-usul dan tujuan keberadaannya. Begitu juga manusia, asalah mualah yang sulit dijelaskan. Di sini karena akan manusia sangat terbatas untuk mencapai pada substansi tersebut. Pikiran manusia tidak pernah mampu menjelaskan secara terperinci tentang substansi asal mula tersebut. Kita lanjut. D. Hakikat dan martabat manusia. Di sini dapat kita lihat bahwa tahap religius sebagai telah dijelaskan di atas. Dalam bagian ini
lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia adalah ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur yang materi, yaitu materi dan non materi. Jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Kita lanjut. Pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala. Dalam Islam dipertajam melalui perenungan alam semesta yang kejadian-kejadiannya ada di dalam ini. Oleh karena itu, para filosofi muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam. Kita lanjut. Konsep manusia menurut pandangan Islam sebagaimana disebut di atas berbeda dari konsep manusia menurut ajaran sekulerisme. Manusia menurut konsep sekulerisme adalah manusia tersusun bagi tubuh dan roh. Roh dalam konsep ini adalah daya dan yang berpikir dalam diri manusia. Kita lanjut. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Dari pemaparan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal ataupun tidak. Dengan baik atau buruk, semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir adalah, dalam sub ini penulis mencoba mencari keterkaitan antara pendidikan dengan manusia, atau apakah arti penting pemahaman tentang hakikat manusia tadi terhadap proses pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat dan bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.